Bogor, kota yang selalu dibasahi oleh guyuran hujan selama ratusan tahun, menjadi salah satu pusat peradaban di Pulau Jawa, mulai dari pusat kerajaan Pajajaran hingga pusat pemerintahan kolonial di wilayah Jawa Barat. Hingga kini, Bogor masih menyimpan berbagai misteri yang seolah tidak ingin diungkap. Salah satunya adalah sebuah bangunan bendung. Awal mula sungai yang membelah ibu kota Jakarta, Ciliwung bermula. Bangunan tersebut bernama Bendung Katulampa. Bendung Katulampa selesai dibangun pada 1911 saat Indonesia masih berada di bawah cengkraman kolonialisme Belanda. Bendung yang seringkali dijadikan kambing hitam jika terjadi banjir di ibu kota, sebenarnya dibuat untuk tujuan irigasi pertanian seluas 5.000 hektar di sekitar Katulampa, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan banjir di ibu kota. Justru melalui pemantauan ketinggian air di bendung ini bisa menjadi sistem peringatan dini jika akan terjadi banjir di Jakarta. Ketika tim On The Spot mendatangi langsung Bendung Katulampa, kami bertemu dengan Pak Andi Sudirman, sang penjaga Bendung Katulampa sejak 1985. Berbagai pengalaman telah beliau alami selama menjaga Bendung Katulampa, tak terkecuali pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satu yang sangat menarik perhatian kami adalah pengakuan Pak Andi mengenai pertanda tak masuk akal yang biasanya ia rasakan ketika akan datang musibah banjir. Mulai dari suara tangisan seorang wanita kesakitan dari arah sungai, hingga bau bangkai menyengat yang tiba-tiba saja muncul. Ya, biasa di pos ini menjelang musim hujan ada beberapa hal yang kita alami, bahkan teman-teman pun cukup mengalami. Satu, kalau menjelang banjir itu ada suara-suara tangis perempuan, di mana itu seperti orang yang sangat sakit sekali lah gitu. Terus kita terdengar itu di bawah sungai Ciliwung. Tanda-tanda itu biasanya menjelang ada akan banjir. Satu itu, yang kedua ada wangi-wangian dari mulai bau kembang, minyak, kemenyan dan lain-lain. Terakhir itu bau bangkai. Menjelang bau bangkai itu biasanya terjadi sore atau malam harinya itu ada banjir. Jadi kita hal yang gaib ini kita dengan teman-teman kita alami. Selain pertanda-pertanda yang muncul ketika akan datangnya bencana banjir, ternyata di sepanjang Bendung Katulampa juga sering muncul beberapa sosok yang tidak bisa diterima nalar manusia. Konon, di pintu air inilah para petugas Bendung Katulampa sering melihat beberapa sosok makhluk astral. Mereka kerap melihat orang melintas di sisi mereka, namun wujudnya menghilang ketika dikejar. Peristiwa tak lazim ini seperti makanan sehari-hari mereka. Belum lagi sosok lain yang sering bermunculan di Bendung Katulampa. Yang pertama ada cerita dari warga sekitar. Mereka pulang kerja, yang kerjanya pulang malam hari. Menjelang pulang malam, di jembatan masih gantung, jembatan lama ya. Di pertengahan mereka lihat kerbau, seekor kerbau. Pas didekati, kerbau itu tanpa kepala. Terus kerbau itu maju ke arah bendung, pas di pintu irigasi, itu kerbau itu hilang. Dan si bapak yang pulang kerja itu langsung pulang ke rumah, diceritakanlah ke keluarganya. Langsung dilihat lagi sama keluarga, kerbau itu hilang, entah kemana. Selain kerbau tanpa kepala, di Bendung Katulampa kerap terlihat sosok wanita misterius berkebaya pada masa lalu. Di sekitar sini, pernah warga menemukan penampakan seorang perempuan, sosok perempuan, tapi tidak lama, langsung mengarah ke arah pintu, langsung hilang. Itu yang terjadi di sini. Penampakan seorang perempuan
berdayang lah, ala Cirebonan, ala Jawa. Itu penampakannya di sekitar pintu ini. Dan langsung setelah lama ditelusuri, mereka sampai pintu sana itu tiba-tiba hilang. Itu sering terjadi seperti itu. Konon, sosok wanita tersebut adalah seorang wanita berparas cantik asal Cirebon yang kemudian diperistri oleh petinggi kolonial Belanda di daerah Katulampa. Seolah tak mau ketinggalan, Pak Andi Sudirman turut menuturkan bahwa si tuan tanah Belanda kerap menunjukkan eksistensinya di sekitar areal bendung Katulampa. Di masa lalu, pos pemantauan Bendung Katulampa merupakan salah satu pos pemeriksaan pasukan Belanda bagi siapapun yang ingin memasuki wilayah kota Bogor dari kawasan Puncak dan Katulampa. Di Bendung Katulampa ini jugalah saksi bisu pembantaian pasukan Jepang terhadap pasukan Belanda yang kalah dalam pertempuran. Dari kesaksian yang diceritakan secara turun-temurun di pos pemantauan, banyak pasukan Belanda korban pembantaian, jasadnya dipotong menjadi beberapa bagian untuk kemudian dibuang ke sebuah sumur tua di belakang bangunan yang dahulunya merupakan pos pemeriksaan militer ini. Menurut sejarah dari cerita orang tua, di sini itu pos Belanda, di mana waktu itu zaman perjuangan para pejuang kita pun dari sebelah itu menyerang ke pos Belanda itu di sini. Yang terakhir zaman Belanda, zaman pemerintahan Jepang, pertempuran yang terbesar di Bogor Timur di Katulampa di sini. Dan ini pos Belanda yang dihancurkan oleh Jepang. Konon katanya pembantaian tentara Belanda oleh Jepang itu di sini. Bahkan di belakang kami posko ini udah kami uruk, udah rapikan, dulu ada lubang seperti sumur. Nah di sana itu pernah kami temukan ada beberapa seperti kaki orang. Kita amankan karena gohanya cukup dalam. Seperti sumur ini kita amankan, kita uruk, dan sampai sekarang jadilah bangunan. Dan kita setelah uruk ini jadi bangunan, jadi kita belum dilihat lagi. Tapi kalau masih sepi dan senyapnya ataupun ada geeng-geengnya masih ada lah. Bisa jadi kisah pembantaian di tempat ini yang mendasari warga sekitar kerap melihat kemunculan makhluk astral menyerupai pasukan Belanda lengkap dengan senjata dan seragamnya. Dan pemirsa, itulah tadi fakta-fakta seputar misteri Bendung Katulampa Bogor versi On The Spot.